Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiatu utawi kang kaping 7 ai min azwajid tis'i. Ummu Salamata iku Ummu Salamah. Hindun rupane ibunda Hindun. Binta Abi Umayyati putra wadone Abi Umayyah. Ibnul Mughirah utawi Abi Umayyah iku putra lanange Al-Mughirah. Tazawwaja garwa sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ing ibunda Hindun fi akhiri Sawalin ing dalam akhire ulan Sawal sanata arba'in ing dalam tahun 4 Hijriah. Jadi yang ketujuh dari 9 istri Nabi Muhammad SAW adalah ibunda Hindun yang mempunyai kunyah Ummu Salamah. Nah, ibunda Hindun ini adalah putri dari Abi Umayyah. Abi Umayyah adalah putra dari Al-Mughirah. Nabi menikah dengan ibunda Hindun itu di akhir bulan Syawal tahun keempat Hijriah. Walam arsalan lan arikalane ngutus ilaiha maring ibunda Romlah sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhutubaha hale nglamar sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ing ibunda Hindun. Qalat mongko matur sapa ibunda Hindun marhaban bi Rasulillahi ing marhaban bi Rasulillahi, marhaban sugeng rawuh bi Rasulillahi Rasulullah selasan kelawan kaping 3. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang melamar ibunda Hindun, itu ibunda Hindun mengucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan marhaban bi Rasulillahi sebanyak 3 kali. Dari marhaban bi Rasulillahi, marhaban bi Rasulillahi, marhaban bi Rasulillahi. Selamat datang wahai Rasulullah, selamat datang wahai Rasulullah. Ala eling-eling inna fiya satemene iku ing dalem ingsun khilalan opo piro-piro kekurangan salasan kang 3. Ana utawi ingsun imro'atun iku wong wadon syadidatul ghirati kang banget cemburuane. Wa ana lan utawi ingsun imro'atun iku wong wadon musbiyatun kang duweni anak cilik. Aidha tasbihanin tegese kang duwe anak cilik. Wa ana lan utawi ingsun imro'atun iku wong wadon laisa kang ora ana una ing dalem kene ahadun sapa wong suci min auliyai saking pira-pira wong kang maleni ingsun. Ibunda Hindun setelah mendapatkan lamaran Nabi itu ibunda Hindun mengatakan bahwa saya itu perempuan yang banyak kekurangannya. Ada 3 kekurangan saya, yaitu saya adalah seorang wanita yang sangat cemburuan. Jadi ibunda Hindun menyatakan bahwa dirinya adalah perempuan yang sangat cemburuan. Nah, yang kedua kekurangannya adalah saya perempuan yang mempunyai anak kecil. Jadi ibunda Hindun menyatakan bahwa dirinya masih mempunyai anak kecil, anak yang masih kecil. Yang ketiga, saya adalah perempuan yang tidak mempunyai wali untuk pernikahan saya. Jadi ibunda Hindun menyatakan bahwa beliaunya tidak punya wali untuk pernikahan dengan Nabi. Fa'ata mongko teko ha ing ibunda Hindun
sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu maring Ibunda Hindun. Amma anapun utahe perkara zakarti kang nutur sapa sira wadon min hirotika saking cemburuan min hirotiki saking cemburuan sira wadon fa ini mongko sak temen ingsun arju iku arep-arep sapa ingsun Allah ing Allah ayul hiba ing yen to ngilangake sapa Allah ha ing hirotaki. Setelah Ibunda Hindun menyatakan 3 kekurangannya tadi, akhirnya Rasulullah SAW mendatanginya dan Rasulullah bersabda kepada Ibunda Hindun, tentang ucapan kamu bahwa kamu adalah wanita yang sangat cemburuan, itu saya sudah memohonkan kepada Allah agar Allah menghilangkan sifat cemburuanmu. Wa amma malan anapun utai perkara zakarti kang nutur sapa sira wadon min sibyatiki saking bocah cilik sira wadon fa innallaha mongko stune Allah iku sayakfi bakal nyukupi sayakfihim iku bakal nyukupi sapa Allah ing sibyatik. Untuk ucapan kamu bahwa kamu masih mempunyai anak-anak kecil, saya berdoa kepada Allah dan Allah bakal mencukupi kehidupan anak-anak kamu. Wa amma zakarti lan anapun wa amma lan antum pun utai perkara zakarti kang nutur sapa sira wadon min auliya iki saking pira-pira wali sira falesa mongko iku ora ana sapa ahadun wong suci min auliya iki saking pira-pira wali sira wadon yukri huni iku nyegah apa auliya iki ni ing ingsun. Kemudian tentang ucapan kamu bahwa tidak ada satupun wali yang bisa menjadi wali nikahmu terhadapku, itu tidak akan mencegahku dalam menikahi kamu. Jadi ketika mendengarkan yang ketiga ini, Nabi menjawab seperti itu karena Nabi mempunyai wewenang menikah tanpa wali. Walinya siapa? Ya Allah langsung bisa. Nah, untuk hal ini umatnya tidak bisa meniru. Jadi tidak bisa ditiru, itu istilahnya hak prerogatif Rasulullah Muhammad SAW. Dan tidak ada satu umat pun yang boleh menyontoh seperti itu. Jadi kita harus tahu dirilah. Sebagai umat tidak semuanya dari Nabi harus ditiru, kan tidak. Ada hak yang hanya untuk Nabi, itu tidak boleh yang lain ikut campur, nanti kan nggak etis, secara etika nggak pantas lah. Faqalat mongko matur sapa Ibunda Hindun libniha maring anak lanange Ibunda Hindun, zawij mungkin nikahno sira ing ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazawaja mongko nikahake sapa ibniha wa ing Kanjeng Nabi biha kelawan Ibunda Hindun.
Kemudian setelah mendengar sabda Nabi tadi, Bunda Hindun akhirnya memerintahkan anaknya agar anaknya itu menikahkan dirinya dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fastadalla mongko dan alap dalil opo bihi zawaja ibnu ala ummiha ala anal ibni ing atas sak temene anak lanang yali iku bisa maleni sapa al ibnu akta ummihi ing akad nikahe ibuke ibnu. Wa utawi yali akta ummihi iku bi khilafi madzhabina kelawan nulayani mazhab kita Ma'syarus Syafi'iyah rupane mazhab Imam Syafi'i. Nah, dari pernikahan ini dapat diambil sebuah dasar hukum bahwa seorang anak laki-laki itu bisa menjadi wali ibunya dalam pernikahan. Tapi ini tidak sesuai dengan mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'iyah. Wa yasyhadu lan nampa utawa yasyhadu lan laksani limalikin maring mazhab Imam Malik wa tafun lan nolak sapa Imam Malik bi annahu krana sak temene yali akda ummihi innama sak temene perkara zawajiha nikahake sapa ibnu ha ing ummu bil asubati kelawan wali asoba li annahu karena sak temene al ibnu amiha iku putra lanange pamane ibunda Hindun. Ya. Nah, menurut Imam Malik itu begini. Imam Malik tetap menolak kecuali nama zaujiyah bil usubah, kecuali walinya itu wali asobah, yaitu anak pamannya, bukan anaknya sendiri tapi anak pamannya yang boleh. Jadi anak masih ada perselisihan tentang anak kandung menjadi wali pernikahan ibunya. Itu masih ada perselisihan. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i jelas tidak boleh. Tapi menurut mazhab Imam Malik itu juga ada penolakan. Kecuali kalau wali asobah, yaitu wali asobah itu yaitu putra dari paman. Itu wali asobah. Jadi sudah tidak ada wali lain. Berarti anak paman itu bisa menjadi wali pernikahan. Waruya lan den riwayatake apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau iku paring sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha ing ibunda Hindun al-qarurata ing botol al-qarurata ing botol alati kang fiha kang iku tetep ing dalem qarura turbatun apa lebu turbatum muqtalil Husaini apa lebu nggon den pateni sapa Sayyidina Husain. Wa tarakat lan ninggal sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha ing dalam sandinge Ummu Hindun.
Wadzalika utai mengkono-mengkono atoha al-qarurata iku lama jaa alikanan teko ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril sapa malaikat Jibril wa akhbarolan awe kabar sapa malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane kabar Anal Husaini sak temene Sayyidina Husain maktulun iku den pateni sapa Sayyidina Husain fi hadzat turabi ing dalem iklal bu wa ara ningali sapa Kanjeng Nabi hu ing turab min turbatil ardi saking lebune bumi allati kang yang tulu kang seto fiha ing dalem turab wa syamalan maitu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika turab ing mengkon-mengkon turab faqala mongko dawuh sapa Rasulullah waiha Karbala duh celaka Karbala. Jadi ada satu riwayat bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan sebuah botol yang berisi tanah, yang dalam tanah tersebut itu tanah dari tempat di mana Sayyidina Husain nanti akan dibunuh. Nah, tanah itu diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada suatu ketika Nabi itu didatangi oleh malaikat Jibril sambil membawa kabar dengan membawa botol tadi, botol yang berisi tanah di mana Sayyidina Husain nanti akan dibunuh. Itu malaikat Jibril memberikan kabar kepada Nabi bahwa Sayyidina Husain itu akan dibunuh di tanah ini sambil memberikan botol itu kepada Nabi. Kemudian Nabi melihat tanah dalam botol itu, ternyata tanah itu tanah bumi di mana tempat Sayyidina Husain dibunuh. Kemudian Nabi setengah bergumam atau syamiku menggerutu sambil bersabda ya wai ha Karbala, aduh celaka tanah Karbala. Jadi secara tidak langsung itu Nabi jauh-jauh hari sudah tahu bahwa Sayyidina Husain itu akan dipenggal kepalanya di tanah Karbala. Itu Nabi sudah tahu. Jadi sehingga apa? Ketika Ibunda Khadijah wafat itu kan malaikat Jibril membawa kain kafan. Yang tidak mendapat jatah kain kafan itu Sayyidina Husain, karena matinya atau wafatnya Sayyidina Husain itu dibantai. Naudzubillah min dzalik. Jadi secara kelam umat Islam itu Sayyidina Husain. Itu karena apa? Ya sekali lagi karena perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan karena Yazid merasa tidak puas kalau masih ada Sayyidina Husain masih hidup, ada Sayyidina Hasan masih hidup. Tidak terima. Karena apa? Karena beliau berdua ini mengalahkan kewibawaan raja-raja pada zaman itu. Jadi meskipun Sayyidina Husain tidak menjabat apa-apa, meskipun Sayyidina Hasan tidak menjabat apa-apa, tapi wibawa beliau berdua ini mengalahkan seluruh raja di bumi. Sehingga dari situlah sifat dengki Yazid muncul, karena takut kekhalifannya tersaingi. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah laha maring ibunda Hindun idza sara nalkan dadi
apa hadat turabu ikila lebu daman ing getih. Fakot kotala mongko temen-temen, fakot kutila mongko temen-temen wis den pateni. Ibni apa anak ingsun, ibni sapa anak ingsun al Husaini rupane Husain. Nah, kemudian ketika menyerahkan botol yang berisi tanah tadi kepada Ibunda Hindun, Nabi bersabda kepada Ibunda Hindun, ketika engkau melihat tanah yang ada dalam botol ini menjadi darah, maka berarti anakku Husain sudah meninggal. Tuh. Jadi Ibunda Hindun dikasih pesan Nabi seperti itu. Fang tabahat mongko mendelengi sapa Ibunda Hindun. Waqalat lan matur sapa Ibunda Hindun li jariyatiha maring pembantu wadone Ibunda Hindun. Idhabi budalo sira wadon ila suki maring pasar. Fangduri mongko ngentiya sira maing perkara al khabaro kang awe kabar. Farajaat mongko bali ilaiha maring Ibunda Hindun al jariyatu sapa jariyah. Faqalat lan matur sapa jariyah, Kutilawus dan pateni al Husain bin Ali sapa Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian setelah memperhatikan botol tersebut, ternyata botolnya sudah berubah menjadi darah. Jadi ketika Ibunda Romlah mengingat pesan Nabi, itu botol yang dibawa oleh Ibunda Romlah itu dilihat itu sudah berubah menjadi darah. Kemudian Ibunda Romlah menyuruh pembantu perempuannya agar pergi ke pasar untuk mencari tahu kabar, ada apa kabar di pasar. Kemudian pembantu perempuan tadi kembali lagi ke rumah menghadap Ibunda Hindun, lalu berkata, sesungguhnya Husain bin Ali sudah meninggal. Jadi mendengar kabar di pasar itu sudah umum bahwa Sayyidina Husain bin Ali telah dibantai. Akhirnya pembantu tadi pulang, kemudian memberi tahu kabar tentang wafatnya Sayyidina Husain kepada Ibunda Hindun. Wa tuwfiyat lan sedo sapa Hindun Ibunda Hindun fi khilafati Yazid bin Muawiyah ing dalam kekhilafan Yazid bin Muawiyah. Sanata sitina ing dalam tahun swida ala sahihi miturut kaul kang sahih. Jadi Ibunda Hindun tidak berselang lama juga meninggal dunia, yaitu di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, yaitu tahun 60 Hijriyah menurut pendapat yang benar. Waqad balagot lan temen tumeka sapa Ibunda Hindun ai umruhu arba'an ing papat wasamanina lan 80 sanatan apane taune. Nah, Ibunda Hindun itu meninggal di usia 84 tahun. Wasolalan salat alaiha ing atase Ibunda Hindun Abu Hurairah ta sapa sahabat Abu Hurairah. Jadi yang ikut mensolati jenazah Ibunda Hindun adalah sahabat Abu Hurairah. Wakilalan den dawake Sa'id bin Zaid. Sopo Sa'id bin Zaid. Ada yang menyatakan bahwa
Sa'id bin Zaid. Jadi yang mengimami sholat itu pendapat pertama adalah Abu Hurairah. Ada yang menyatakan Sa'id bin Zaid. Wa dufinat lan den sareake sapa Ibunda Hindun bil Baqi ing dalam tanah Baqi. Jadi Ibunda Hindun dimakamkan di tanah Baqi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Allahu wa rasuluhu alam. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.